Di kesempatan kali ini saya sedikit memaparkan terlebih dahulu gitu garis besar temuan yang saya dan Mbak Amalia identifikasi dari proses riset. Ini sebagai gambaran umum saja, nanti hal-hal yang lebih detail sudah bisa Ibu Bapak sekalian baca di dalam buku yang bisa diunduh secara gratis di website Perludem. Linknya ada di layar Bapak Ibu sekalian, atau mungkin nanti juga bisa kita bagikan di kolom chat ya linknya Mbak Amel, sehingga nanti bisa langsung diunduh oleh Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum ke temuan riset, ini saya gambarkan sedikit soal penelitian ini. Jadi ada dua hal yang jadi fokus penelitian kami, yaitu yang pertama, kami mau mengidentifikasi begitu bentuk-bentuk gangguan terhadap hak memilih yang terjadi di pemilu 2019 ataupun di pemilu terakhir ya, di Pilkada 2020. Selain itu kita juga mau melihat bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu ataupun oleh platform media sosial dalam menanggulangi gangguan terhadap hak memilih ini. Nanti akan ada evaluasi gitu ya dari sini, perbaikannya seperti apa, rekomendasinya. Jadi kami melihat upaya penanggulangan yang sudah dilakukan itu seperti apa. Ini kami mendefinisikan gangguan terhadap hak memilih atau memang lebih dikenal dengan voter suppression, tapi di Indonesia kami padankan dengan gangguan terhadap hak memilih, yaitu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan hak pilih seseorang atau kelompok pemilih tertentu. Jadi gangguan terhadap hak memilih ini juga biasanya dilakukan menghalangi pemilih atau kelompok pemilih tertentu untuk tidak terdaftar sebagai pemilih atau tidak menggunakan hak pilih di pemungutan suara, di hari pemungutan suara. Jadi kami menentukan batasnya jika itu berpotensi menghilangkan hak pilih seseorang, itu kami identifikasi sebagai voter suppression atau gangguan terhadap hak memilih. Kalau di beberapa literatur sebetulnya bentuk gangguan terhadap hak memilih itu ada 4, yaitu pertama intimidasi, penyebaran disinformasi, kemudian ada sabotase jalur komunikasi antara pemilih ke calon, kemudian ada pengusikan hak pilih atau challenge gitu ya terhadap hak memilih. Dan yang kami bisa identifikasi di Indonesia bentuknya ada intimidasi, penyebaran disinformasi, juga pengusikan hak pilih, dan ada diskriminasi juga ternyata di regulasi. Jadi diskriminasi pada regulasi itu memungkinkan terjadi gitu ya di regulasi. Ini mungkin saya paparkan yang pertama, bentuk gangguan terhadap hak pilih, yaitu diskriminasi di dalam regulasi. Yang pertama ada kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih. Memang ini sudah digugat gitu ya ke MK, tetapi putusan MK belum bisa mengakomodir pemilih yang tidak punya KTP elektronik atau yang tidak punya NIK gitu. Nah, kita bisa simpulkan dari putusan MK bahwa kepemilikan KTP elektronik itu adalah syarat mutlak, syarat administratif yang harus dipenuhi untuk seseorang bisa memilih gitu. Penggantinya ya cuma suket atau surat keterangan telah merekam. Tetapi bagi yang tidak punya KTP elektronik, belum merekam administrasi kependudukan, itu tidak bisa terdaftar sebagai pemilih. Oleh karena itu kami mengidentifikasi bahwa masih ada potensi gitu bagi seseorang berhak pilih, tetapi secara administrasi kependudukan tidak tercatat atau tidak memiliki KTP elektronik gitu ya. Ini banyak dihadapi oleh teman-teman masyarakat adat, teman-teman transpuan, yang ini bisa menyebabkan kehilangan hak pilihnya. Yang kedua, ada frasa di dalam undang-undang pemilu, yang undang-undang pilkada, yang tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya itu sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih. Tetapi memang ini juga digugat ke MK, dan MK menyatakan bahwa ketentuan ini bertentangan gitu dengan undang-undang dasar, sepanjang frasa terganggu jiwa atau ingatannya itu tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan
seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum. Tentu juga KPU sudah menyiapkan instrumen teknis bahwa selama tidak ada keterangan dari profesional medis yang menyatakan bahwa seseorang itu sedang mengidap gangguan jiwa, dia masih berhak terdaftar sebagai pemilih, tapi memang kami menemui ketentuan ini kadang ditafsirkan berbeda gitu oleh jajaran penyelenggara pemilu. Bahkan pada 2018 sempat di rancangan PKPU itu justru terbalik begitu, penyandang disabilitas mental atau ODGJ itu diwajibkan membawa surat rekomendasi dari dokter, tetapi memang kita banyak berdiskusi dengan dengan KPU di dalam koalisi pemilu akses gitu, akhirnya nggak jadi gitu PKPU itu surat tersebut surat yang menyebutkan bahwa harus menyatakan bahwa ODGJ sedang dalam kondisi sehat itu tidak ada gitu, karena waktu itu ada masukan dari teman-teman koalisi disabilitas dan kemudian ketentuan itu dikoreksi. Yang ketiga, soal keterbatasan pengaturan pindah memilih dan metode pemungutan suara khusus. Jadi kami menemukan pengaturan pindah memilih dari domisili asal yang sebetulnya dimaksudkan untuk menjaga hak pilih ternyata secara administratif masih menyulitkan beberapa kelompok memilih. Sebagai contoh, pemilih dengan gangguan jiwa yang sedang mendapatkan perawatan di panti kesehatan jiwa misalkan kesulitan untuk mengurus formulir pindah memilih tanpa fasilitasi dari penyelenggara pemilu atau pihak panti. Ini juga dialami oleh tahanan dan terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di penjara gitu ya. Dan sebetulnya hak pilih pemilih pindahan ini semestinya dapat diakomodasi kalau ada beberapa metode pemungutan suara alternatif gitu ya, selain mencoblos di TPS. Metode ini sering juga disebut sebagai special voting arrangement, dan menurut international idea ini diperlukan untuk kemudian memperluas kesempatan bagi pemilih untuk memberikan suaranya. Nah, pemilihan metode pemungutan suara yang beragam ini penting sebetulnya diatur di dalam undang-undang pemilu sehingga nanti ada fasilitasi maksimal terhadap hak pilih warga negara dengan berbagai kondisi khusus gitu yang dialami oleh pemilih ini. Itu temuan pertama mengenai bentuk gangguan terhadap hak memilih yang kami temukan masih ada diskriminasi di dalam regulasi pemilu. Yang kedua, bentuknya adalah intimidasi dan pengusikan hak memilih. Yang pertama, di dalam bentuk ini yang pertama yang paling mencuat intimidasi dengan pelintiran kebencian gitu ya terhadap kelompok minoritas. Kalau bisa kita definisikan, intimidasi itu adalah penggunaan pengaruh untuk menekan seseorang agar memilih atau tidak memilih. Jadi karena ada pengaruh di situ, berkaitan erat dengan kuasa gitu. Pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih kuat itu melakukan intimidasi terhadap pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih lemah atau mungkin tidak punya kuasa sama sekali. Jadi konteks relasi kuasa ini jadi sangat penting untuk melihat kecenderungan bentuk-bentuk intimidasi. Nah, kalau di pemilu 2019 kami menemukan isu-isu agama, isu-isu etnis itu sering dimainkan gitu dan dianggap sebagai faktor yang penting di dalam pemilu karena bisa menentukan kemenangan. Jadi isu-isu sentimen agama itu sering dimainkan, dan kelompok minoritas seperti kelompok kepercayaan atau aliran tertentu di dalam agama tertentu yang dianggap menyimpang gitu ya. Kemudian kelompok agama lain, kelompok Transpuan, kelompok Tionghoa, komunis itu kadang diasosiasikan bertentangan dengan nilai agama yang dimainkan, nilai agama mayoritas, dan itu jadi objek pelintiran kebencian. Mereka ditarget dan kadang penargetan itu, objektifikasi itu kemudian tidak dilibatkan di dalam percakapan soal tawaran kebijakan terhadap perlindungan kelompok rentan. Ini membuat pada satu titik mereka tidak mau datang ke TPS, tidak mau nyoblos, dan ada presiden itu gitu, pelintiran kebencian, objektifikasi ini punya potensi menghilangkan hak pilih.
Yang kedua yang saya kira ini juga jadi highlight ya di dalam riset ini adalah pengusikan hak memilih terhadap orang dengan gangguan jiwa. Sebetulnya kalau dilihat di literatur, pengusikan hak memilih itu challenge to voters' rights. Jadi masih ada kaitannya juga dengan pengaruh gitu. Jadi ada upaya penyalahgunaan wewenang untuk mempertanyakan eligibilitas seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih atau memberikan suara. Dan di 2019 orang dengan gangguan jiwa sering distigmatisasi dan mungkin Bapak Ibu masih ingat salah satu yang paling mengemuka itu kita temukan di Twitter gitu ya, ada cuitan dari juru kampanye pasangan calon dengan pengikutnya yang banyak yang itu menyerang hak disabilitas psikososial atau hak disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa. Dan tidak hanya oleh perseorangan, tetapi konten kampanye partai juga banyak yang menstigma orang dengan gangguan jiwa. Nah ini sebetulnya di pemilu 2014 relatif tidak ada masalah ini, tetapi di 2019 ini menurut teman-teman dari PJS ini dimainkan gitu oleh elit politik. Mereka memulai wacana ini dengan mempertanyakan eligibilitas ini dan kemudian orang dengan gangguan jiwa ini dijadikan komoditas politik yang berdampak pada stigma, pada perundungan yang meluas di publik pada pemilu 2019. Nanti mungkin Ibu Ira akan banyak mengulas soal ini. Yang ketiga adalah intimidasi terhadap pekerja pabrik. Yang ini tentu intimidasi itu yang bentuknya agresif itu selain memuat kekerasan atau ancaman fisik bisa juga berupa ancaman ekonomi seperti ancaman kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan dan shift kerja gitu ya, atau kehilangan jabatan. Di 2020 ditemukan kasus intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan kepada pekerja saat hari pemungutan suara. Ini berkait di Pilkada Halmahera Utara waktu itu, dan ini berkaitan dengan kondisi pandemi dibawa ke MK gitu ya kasusnya, dan MK dalam putusannya menilai bahwa perusahaan yang tidak meliburkan beberapa pekerja pada hari pemungutan suara itu mengakibatkan para pekerja itu tidak dapat memberikan hak pilih dan hak pilihnya tercederai gitu sebagai warga negara. Dan MK juga menilai bahwa TPS khusus itu hanya bahwa peraturan KPU yang menentukan bahwa TPS khusus itu hanya dapat dibentuk di rumah sakit dan rumah tahanan itu bisa dikesampingkan untuk memenuhi atau melindungi hak pilih gitu ya, karena ini ada kondisi pandemi COVID dan MK sebetulnya mengizinkan dibuat TPS khusus yang berada di lingkungan tempat pekerja itu bekerja. Itu bentuk kedua, yaitu intimidasi dan pengusikan hak memilih. Dan bentuk yang ketiga ini kami banyak temukan di media sosial sebetulnya, yaitu pengacauan informasi pemilu. Bentuk yang pertama dari pengacauan informasi pemilu yang pertama adalah keterbatasan informasi pemilu bagi kelompok rentan. Jadi di dalam proses diskusi dalam beberapa wawancara di riset ini, khususnya soal disinformasi gitu, beberapa narasumber lebih banyak mengeluhkan soal keterbatasan informasi pemilu. Kurangnya informasi yang diketahui oleh seseorang juga sebetulnya membuat dia rentan terhadap informasi palsu yang kemudian nanti mendistorsi keputusan untuk memilih. Dan kelompok rentan ini lebih berat lagi menghadapi tantangan ini karena mereka memiliki tantangan khusus, tantangan tersendiri di dalam mengakses informasi. Kelompok disabilitas punya tantangan, kemudian komunitas transpuan punya tantangan gitu ya, karena mereka punya distigmatisasi dan sering diusir, berpindah-pindah. Jadi sosialisasi secara langsung pada mereka itu kadang juga terkendala gitu. Kemudian teman-teman orang dengan gangguan jiwa begitu yang ada di panti tempat orang dengan gangguan jiwa itu informasinya terbatas, mereka tidak punya akses kepada media seperti televisi, radio, dan
bahkan internet juga terbatas. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu atau tantangan-tantangan khas yang dihadapi oleh kelompok rentan yang itu perlu diberi catatan khusus karena tantangannya juga khusus begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menemukan juga ada pengaburan informasi prosedur teknis kepemiluan. Jadi misinformasi, disinformasi itu banyak yang berkaitan dengan prosedur teknis kepemiluan. Ada 4 topik disinformasi mengenai prosedur teknis kepemiluan ini. Yang pertama adalah soal teknis pemberian suara. Kemudian yang kedua, syarat dokumen yang harus dibawa untuk bisa memilih di TPS. Kemudian soal waktu pemungutan suara itu juga kadang dikaburkan informasinya. Dan topik-topik lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara. Bapak Ibu sekalian bisa melihat lebih detail ini contoh-contoh disinformasinya di buku, ada di lampiran itu bagaimana disinformasi ini dibagikan. Nah, kami juga menemukan bahwa bukan hanya pemilih yang terpapar, tetapi penyelenggara pemilu juga berpotensi terpapar disinformasi. Jadi nanti ini berkonsekuensi pada perlakuan petugas KPPS gitu ya, atau petugas lapangan terhadap pemilih di TPS yang itu berpotensi juga menghilangkan hak pilih seseorang. Misalkan soal syarat dokumen yang harus dibawa gitu ya untuk bisa memilih di TPS, masih ada yang menganggap tadi soal orang dengan gangguan jiwa itu harus bawa keterangan sehat atau enggak gitu, itu masih ada perlakuan berbeda dari petugas di lapangan. Dan kebanyakan konten-konten ini memang fabricated gitu ya. Jadi kalau kita search di medsos itu dengan kata kunci tertentu, itu yang keluar itu tidak hanya satu, tapi dari berbagai akun, narasinya sama, dan itu bisa disimpulkan yang memang ini disiapkan gitu untuk disinformasi ini disebarkan. Yang kedua soal pengaburan yang ketiga ya, soal pengaburan informasi pemilu itu adalah disinformasi yang mendelegitimasi proses pemilu. Jadi disinformasi ini tidak hanya menyerang pemilih, tetapi disinformasi juga menyerang penyelenggara pemilu, menyerang proses pemilunya. Jadi disinformasi yang mendelegitimasi proses pemilu itu dapat dipetakan ke dalam 2 kategori. Yang pertama menyerang penyelenggara pemilu dan menyerang kredibilitas penyelenggaraan tahapan gitu ya. Ada 2 kategori itu. Dan topik disinformasi yang menyerang penyelenggara pemilu antara lain berkaitan dengan independensi penyelenggara pemilu, baik itu anggota maupun secara institusi, serta yang kedua keberpihakan penyelenggara pemilu pada kandidat tertentu. Jadi yang pertama itu kadang independensinya dipertanyakan, tetapi yang kedua itu kadang penyelenggara pemilu itu disebut berafiliasi dengan partai ini, dengan kandidat ini. Itu sering sekali seperti itu kita temukan. Kemudian yang kedua, yang menyerang kredibilitas penyelenggaraan tahapan itu berkaitan dengan proses penyelenggaraan tahapannya itu. Jadi disinformasinya topiknya kecurangan-kecurangan yang sering dilakukan, kemudian ada intervensi asing terhadap penyelenggaraan tahapan, serta diskriminasi hak pilih. Jadi ada kelompok tertentu yang berafiliasi dengan kandidat tertentu itu difasilitasi untuk memilih, tetapi terhadap kelompok pemilih yang berafiliasi dengan kelompok tertentu, dengan kandidat tertentu, ada diskriminasi. Nah, ini disinformasi ini sering disebarkan gitu. Dan kategori disinformasi ini secara kuat memang menarasikan bahwa penyelenggara pemilu itu tidak independen gitu ya, memenangkan pasangan calon dan partai politik tertentu, dan secara signifikan itu bisa mengganggu kredibilitas penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu gitu ya. Dan ini berpotensi memengaruhi pemilih untuk kemudian tidak memilih karena ya mereka menganggap proses pemilunya curang, dan ini kemudian juga berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap legitimasi proses pemilu. Itu temuannya. Kemudian
upaya penanggulangannya memang ini belum terlalu dalam, maksudnya kami baru melihat apa saja yang sudah dilakukan. Banyak upaya yang telah dilakukan gitu ya untuk menanggulangi gangguan terhadap hak memilih ini, seperti terhadap ketentuan diskriminatif pada regulasi memang ada kayak uji materi ke MK, kemudian ada interpretasi dari pembuat peraturan teknis atau penyelenggara pemilu yang kemudian lebih inklusif gitu ya, dan itu sudah ditempuh oleh KPU. Kemudian undang-undang pemilu juga terhadap bentuk-bentuk lain seperti intimidasi dan pengusikan hak memilih itu mengkategorikan ini sebagai tindak pidana pemilu. Ada sekitar lima pasal gitu ya yang menyebutkan bahwa mengganggu hak pilih itu sebagai tindak pidana pemilu. Kemudian terhadap bentuk pengacauan informasi pemilu, upaya-upaya seperti literasi digital, gitu, kemudian penyediaan informasi pemilu yang memadai, penindakan terhadap disinformasi sudah dilakukan. Tetapi memang upaya-upaya tersebut tidak ada yang secara khusus difokuskan begitu untuk melindungi hak pilih seseorang. Memang protokol khusus gitu penanganan disinformasi yang dapat menghilangkan hak memilih itu ke depan sangat diperlukan. Itu kurang lebih upaya penanggulangan yang sudah dilakukan dan paparan mengenai bentuk-bentuk gangguan terhadap hak memilih, dan yang lebih detail bisa Bapak Ibu baca di buku. Seperti tadi kata Mbak Ninis, kami berharap kajian kami ini bisa berkontribusi membuka cakrawala kita terhadap fenomena voter suppression di Indonesia, karena ini bisa dibilang penelitian awal gitu ya, penelitian baru di Indonesia. Ya, kami juga berharap ini bisa menjadi konteks untuk kemudian nanti didalami begitu akar masalahnya seperti apa, kemudian upaya-upaya penanggulangan yang lebih lanjut itu seperti apa gitu ya terhadap masing-masing bentuk gangguan terhadap hak memilih. Tentu ini kami tidak akan berhenti di sini. Di kemudian hari kita sedang mempersiapkan, Perludem sedang mempersiapkan beberapa pertemuan-pertemuan untuk kemudian kita bisa lebih dalam lagi merumuskan bagaimana upaya-upaya penanganan terhadap gangguan terhadap hak memilih